Jadi kita usahakan memberikan Jadi ruang. nanti itu lebih lebar ya Mas ya. Betul. Jadi para penulis Masyarakat. bisa kita eksplorasi lagi. Ya. Teman-teman Lampung yang lolos tulisannya dan lolos kurasinya akan ada kesempatan untuk lebih memperdalam lagi apa yang dituliskan. Apakah nanti via Zoom, YouTube dan sebagainya. Jadi teman-teman nanti akan mendapatkan kesempatan untuk itu. Dan harapan kita memang memunculkan para penulis-penulis di daerah, terutama di Lampung, sehingga gagasan mereka, kreasi mereka dalam bentuk tulisan bisa lebih dimengerti dan dipahami oleh banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Halo Mas, saya kedatangan tamu, saya In Zakaria, dan kita ketemu lagi dalam program Selusur Budaya Dewan Kesenian Lampung. Dan tamu kita kali ini adalah orang yang datangnya jauh-jauh. Gak jauh juga sih sebenarnya ya Mas ya. Iya. Cuma naik pesawat 30 menit terus sampai di bumi Lampung tercinta. Siapa dia? Ya, ini adalah Mas Edi Wiono, seorang pemret, pemimpin redaksi dari Perpusnas Press ya, Perpusnas Press yang berkantor di Jakarta sebagai publishing house-nya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dan beliau juga adalah seorang yang terpilih sebagai pustakawan terbaik tahun 2024. Halo Mas, apa kabar? Halo, baik. Terima kasih Mbak untuk kesempatan ini. Kita ngobrol-ngobrol asik Oke, aja Mas. Iya. Mas, ngapain jauh-jauh ke Lampung nih? Ada rencana apa dan sedang melanjutkan apa ke Dewan Kesenian Lampung? Baik, terima kasih untuk kesempatan sharing session kita pada saat ini. Ya, sebenarnya saya ke Lampung itu ada agenda namanya Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia. Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia. Ya, tapi sebelum saya ke venue acaranya yang di Grand Mercure, saya sempatkan dulu ke Dewan Kesenian Lampung. Oke. Kenapa? Karena awalnya memang saya dengan Mbak Nungki, Mbak Jausa Imani itu di tahun 2023 kemarin itu ada kerja kolaborasi bersama dengan Dewan Kesenian Lampung, utamanya dari Komite Sastra. Oke, dari Komite Sastra itu menggelar apa Mas? Kita menggelar namanya Inkubator Literasi Pustaka Nasional, yaitu satu kegiatan yang kami inisiasi dari Perpusnas Press yang intinya itu untuk mendorong agar para penulis-penulis di daerah itu berani untuk menuliskan kearifan lokal mereka. Terutama Lampung juga. Berarti syaratnya itu harus menulis tentang kearifan lokal. Betul, persis dalam bentuk esai tulisannya. Dalam bentuk esai tulisannya. Iya, dan alhamdulillah kerja kolaborasi ini bisa kita hasilkan ya. Kita tidak hanya dalam tataran sebagai program saja, tetapi kita ingin ada outputnya. Outputnya adalah buku. Oh ya. Ya, alhamdulillah buku sudah kita luncurkan kemarin di tanggal 30 Mei di Jakarta oleh Bapak Kepala Perpustakaan Nasional dengan buku berjudul Membangun Lampung dengan Kearifan Lokal ya. Kalau mau lihat bentuk bukunya kayak mana bisa lihat di Instagramnya Perpusnas Press ya Mas ya, betul ya. Instagram ada, terus kami di Perpusnas Press ada juga namanya Digital Library. Jadi buku tulisan dari teman-teman 15 penulis yang dihasilkan dari inkubator literasi ini bisa diakses di iPusnas. Di Gawe ini nanti bisa di download baik itu di Play Store maupun di App Store. Dan juga kami ada Sipena, itu satu sistem. Apa itu Mas, Sipena itu? Sipena itu sistem informasi penerbitan. Oh, sistem informasi penerbitan. Betul. Isinya itu buku-buku yang kami terbitkan bisa dibaca secara e-book, file digitalnya bisa di-download secara gratis, PDF-nya bisa dibawa pulang untuk dibaca di rumah. Tapi ini Sipena ini sendiri bukunya hanya yang diterbitkan langsung oleh Perpusnas. Betul. Bukan Perpusnas tidak menyediakan misalnya buku-buku babon zaman dulu gitu yang kemudian di PDF-kan dan bisa dibaca oleh kita, atau dia hanya buku kalau yang untuk aja? Perpusnas itu murni yang dihasilkan oleh Perpusnas atau Perpustakaan Nasional. Kalau yang lainnya nanti ada di iPusnas. Kalau di iPusnas itu buku-buku yang ditulis oleh siapapun boleh didonasikan untuk penyebaran akses biar lebih luas kepada masyarakat. Nah ini dia nih, gimana caranya, gimana
mengakses Ipusnas tadi dan Perpusnas Press. Aku balik lagi ke program yang bersama Dewan Kesenian Lampung nih Mas. Apakah para 15 penulis terpilih yang kemudian tulisannya, esainya itu dimasukkan ke dalam buku Membangun Lampung lewat kearifan lokalnya itu terlebih dahulu dibekali, atau memang semua orang udah kita buat aja inkubator terus siapapun bisa kirim, atau bagaimana? Ada ketahapannya terlebih dahulu? Ada, ini ada semacam ekosistem yang kita bangun dalam inkubator literasi ini. Jadi kalau misalnya sebagian besar orang ada workshop penulisan itu hanya sebatas workshop, kita ada proses penjaringan naskah dulu, ya kan? Sebelum di workshop itu betul, mereka harus kirim dulu naskah mereka. Naskahnya, dan itu kenapa kita hanya pilih 15, harapan kita dengan 15 orang yang terpilih itu proses inkubasi atau penguatan dengan workshop BIMTEK itu jauh lebih memberikan penguatan secara fokus ya. Karena kalau yang masuk itu lebih dari 50, kita khawatir terlalu melebar nanti. Jadinya 15 penulis yang kita jaring dalam proses penjaringan naskah tadi, akhirnya kita inkubasi. Istilah kami inkubasi. Inkubasi itu kita maknai sebagai proses untuk memberikan penguatan baik dari sisi penulisan maupun pengayaan kontennya. Jadi dua hal tadi. Yang satu terkait masalah penulisan, gimana gaya menulis esai yang bagus, mudah dipahami, kontennya itu tidak kemana-mana, gitu tetapi tidak keluar dari tematik kearifan lokal Lampung. Itu yang kita usahakan. Jadi teman-teman DKL memberikan support yang luar biasa, ya, termasuk juga ketua untuk Komite Sastra, Bang Udo ya. Bang Udo juga sebagai salah satu narsum, dan juga beberapa narsum yang lainnya yang memang memiliki kedekatan dengan dunia penulisan dan juga memiliki pengayaan untuk kearifan lokal yang ada di Lampung. Nah, itu kan program 2023. Apakah ada kelanjutan programnya di 2024 ini, Mas? Nah, kalau untuk inkubator literasi sendiri kita selalu berlanjut ya, tetapi memang lokusnya itu akan selalu berpindah. Kami memiliki 38 provinsi dan lebih dari 500 kabupaten kota. Tentunya kita ingin provinsi-provinsi dan daerah-daerah yang belum tersentuh oleh intervensi inkubator literasi akan kita laksanakan di tahun 2024. Tetapi jangan khawatir. Yang di sini nih apa nih? Program keberlanjutan dari yang kemarin itu adalah kita nanti akan bedah bukunya lagi. Lagi. Jadi kita usahakan memberikan ruang. Jadi nanti itu lebih lebar ya Mas. Betul. Jadi para penulis bisa kita eksplorasi lagi. Teman-teman Lampung yang lolos tulisannya dan lolos kurasinya akan ada kesempatan untuk lebih memperdalam lagi apa yang dituliskan. Apakah nanti via Zoom, YouTube dan sebagainya. Jadi teman-teman nanti akan mendapatkan kesempatan untuk itu. Dan harapan kita memang memunculkan para penulis-penulis di daerah, terutama di Lampung, sehingga gagasan mereka, kreasi mereka dalam bentuk tulisan bisa lebih dimengerti dan dipahami oleh banyak orang. Memungkinkan nggak misalnya itu dibuat semacam bedah bukunya itu membaca karya-karya yang ada di dalam Membangun Lampung melalui kearifan lokal tadi, kita sebar di anak sekolah, dan kemudian dalam tanda petik kita bikin semacam klub buku gitu untuk membaca buku-buku itu yang digawangi oleh Perpusnas dan bekerja sama dengan Dewan Kesenian Lampung gitu, bisa nggak Mas? Sangat memungkinkan, dan harapan kita juga nanti justru lebih dari itu nanti kita coba komunikasikan dengan teman-teman dari Dinas Perpustakaan ya, agar koleksi ini, tulisan teman-teman Lampung ini bisa menjadi bagian dari koleksi mereka juga. Jadi ketika mereka datang ke perpustakaan, yang muncul adalah ini loh buku-buku terkait Lampung atau buku-buku yang ditulis oleh anak-anak Lampung. Itu Lampung, saya pikir kan, menjadi kebanggaan tersendiri kan. Gitu. Apalagi kan perpustakaan daerah ini juga kan dengan gedung yang baru ya, kemudian dengan program-program yang banyak yang datang ya. Kami melihat bahwa banyak sekali anak sekolah yang berkunjung ke perpustakaan. Nah, kalau itu dibuatkan semacam membaca bersama gitu buku yang sudah ditulis oleh teman-teman tadi, digawangi oleh Dewan Kesenian Lampung bekerja sama dengan Perpusda, terus dari Perpusnas kemudian ada juga kayak himbauan gitu kan. Ini kan tulisan ini kan akan lebih tenar ya. Karena gini kan Mas, tidak semua orang, saya juga nggak bisa bicara memastikan ya, tetapi kan kita lihat trennya membuka sosmed itu kan bukan hanya membuka itu Mas, bukan hanya membuka misalnya kita udah tahu nih Iperpus ada di sini.
Tapi anak sekarang kan lihatnya itu kan banyaknya game tuh, Persis, ya ya. kan? Nah, Ya. bagaimana mempopulerkan itu? E-purpose tadi itu langkah-langkahnya apa yang sudah dilakukan oleh selain dari yang yang kita usulkan tadi misalnya, apa yang sudah dilakukan oleh Ya, Perpusnas ini sendiri? kita manai memang disrupsi teknologi ini yang akhirnya merambah ke media, terutama juga mereka sebagai resource kontennya ya. Mm-mm. Kalau kita lihat hari ini memang mungkin bisa dibandingkan mereka yang membaca buku tercetak Tuh, dengan mengakses menggunakan mengakses gawe e-book, itu kan gawe. lebih banyak menggunakan gawe, meskipun kita akui juga bahwa menggunakan gawe itu banyak sekali kelemahannya. Iya, Mas. Distorsi akan muncul, misalnya ketika kita sedang membaca buku tapi ternyata ada notifikasi Ada SMS, iklan WA, lah. iklan dan sebagainya, itu kan sangat mengganggu sekali ya. Betul. Ya kan, bahkan kalau kita lihat kebijakan di negara Swedia sebagai satu negara dengan indeks literasi paling bagus di dunia, itu juga sudah mencoba menarik kembali teknologi itu untuk ke ranah tradisional lagi. Betul. Ya kan? Betul. Selain ini juga kan mata kita juga Betul, dari terganggu situ juga radiasi. terganggu juga. Makanya Swedia itu dalam penelitian yang mereka lakukan itu ternyata produktivitas dan kreativitas anak itu mengalami penurunan semenjak mereka menggunakan teknologi informasi, dalam hal ini mungkin jet-jet, tab dan sebagainya. Maka mereka mengambil satu kebijakan untuk kembali menarik lagi untuk ke buku-buku tradisional, membaca buku cetak, Membaca buku menulis cetak, menulis pun menggunakan tangan biasa. Nah, saya jangan rasa pakai chat GPT betul, atau apa gitu. iya, saya rasa ini juga harus kita manai, kita jangan terlalu euforia dengan teknologi. Oke, kita menggunakan itu sebagai tool saja, Betul, sebagai Mas. alat saja, Iya, ya kan? iya. Tapi jangan sampai kita diperalat oleh alat tersebut, ya kan? Saya setuju nih, saya sepakat nih ya. Itu. Kalau Perpusnas kemudian menggawangi itu, ayo kita kembali ke Iya. Buku tercetak. Buku tercetak Iya. gitu kan, itu lebih asik. Kita tuh bangga loh kalau punya buku gitu ya. Wah, aku punya loh buku terbitan tahun sekian. Persis. Dan atmosfernya juga beda. Ketika kita membaca buku rasanya kan ya membalikan halaman demi halaman. Itu Betul. kalau kita membaca Ini e-book kan, di sematu misalnya, kita kayak nggak pernah baca, hanya gini doang kan. Nah, itu juga mungkin yang bisa menjadi pemikiran kita bersama ya. Kita boleh memanfaatkan teknologi, tapi jangan sampai kita diberdaya oleh teknologi. Terus kemudian yang kedua, memang kita perlu buat satu strategi ya, agar minat baca masyarakat itu naik juga. Kalau kita kaitkan dengan buku-buku tadi kan, ngapain banyak buku kalau misalnya tidak nggak terbaca, dibaca. iya kan? Betul. Nah, harapan kita dengan keluaran atau output dari inkubator literasi hasil kolaborasi dengan Dewan Kesenian Lampung ini juga menumbuhkan minat baca lagi. Betul. Terutama hal-hal yang berkaitan dengan kearifan lokal. Jujur, hari ini mungkin generasi milenial ketika kita tanya terkait Tentang budaya kearifan Lampung, lokal, misalnya ya. kearifan lokal, baik itu terkait masalah budayanya, keseniannya, tokoh kepahlawannya, mungkin mereka Banyak yang nggak tahu. banyak yang nggak tahu. Justru lebih tahu artis K-pop siapa pun jauh lebih tahu ya. Ini yang perlu Lebih kita tenar munculkan. soalnya. Makanya kolaborasi antara Perpusnas Press dengan DKL ini ke depan perlu kita lebih optimalisasikan lagi, karena kita memiliki visi yang sama ya terkait penguatan literasi yang berbasis kearifan lokal gitu. Nah, kan banyak orang memahami bahwa literasi itu kan hanya pada taraf menulis. Padahal kan literasi itu juga ada di dalam cakupannya, itu adalah bagaimana memahami teks dengan kontekstual. Yes. Nah, berarti kan itu harus dilatihkan membaca. Artinya harus ada banyak kegiatan-kegiatan atau acara-acara atau apapun itu namanya yang berhubungan dengan membaca. Harus menceritakan buku yang sudah kita cetak. Persis. Benar kan? Iya. Harus menceritakan apa yang ada di Perpusnas nih, segini Betul, banyaknya. iya. Naskah-naskah itu nggak terbaca kalau kita nggak Iya. bisa membacanya, nggak kenal dengan hurufnya dan tidak kontekstual dengan itu. Persis. Nah, selain yang tadi dilakukan oleh Perpusnas, apakah Perpusnas Press ini juga akan melakukan hal-hal yang di lokus berikutnya ya? Kalau tahun lalu kan 20 lokus 20 tuh, lokus, ya, termasuk Lampung. Iya. Nah, lokus yang sekarang ini berapa itu? Dan apa yang akan dilakukan kemudian terkait dengan teks dan kontekstual tadi? Baik, tahun ini rencananya ada 10 lokus lagi. Di Sumatera itu ada di Bengkulu, terus ada juga di Sumatera Utara, sebelum lagi nanti ada di Kalimantan dan juga di Jawa Timur, kemudian di Banten juga ada. Nah, yang pertama kita coba dorong itu adalah membangun ekosistem
penulisan di daerah. Oke. Kenapa inkubator relate dengan ekosistem kepenulisan? Ya itu tadi, ketika kita ke daerah sering sekali kita temui bahwa teman-teman yang ada di daerah itu dia memiliki kerangka berpikir yang bagus, udah punya tulisan yang bagus, tapi terkadang ada kesulitan mereka untuk bisa mempublikasikan dalam bentuk buku, ya kan? Kalau di Jawa mungkin banyak publisher ya, penerbit. Kalau di luar Jawa itu mereka sulit. Toh kalaupun ada, harus ada cost yang mereka keluarkan misalnya untuk membayar cukup mahal ke itu ya. misalnya vanity publisher dan sebagainya. Maka Perpustakaan Press hadir itu salah satunya mengakomodir kepentingan para penulis di daerah yang memiliki gagasan yang luar biasa tetapi tidak tersampaikan dalam bentuk buku. Kemudian yang kedua, jika pun mereka belum memiliki modal yang kuat sebagai seorang penulis, ya kita dorong dengan proses menginkubasi, mendatangkan para penulis senior lah yang telah memiliki portofolio, experience dalam dunia penulisan. Untuk membantu mereka persis, lah ya. Dan alhamdulillah kan dalam beberapa kajian yang kami lakukan, efek dominonya itu muncul setelah mereka menjadi penulis yang muncul di buku yang kita terbitkan bersama-sama tadi. Mereka akhirnya diundang menjadi narasumber, pemateri, kemudian lebih semangat lagi dalam menulis, baik itu konteksnya mungkin media cetak, media online, ataupun dalam bentuk buku, udah ada juga itu. Sudah ada ya. Iya, jadi kami nggak hanya berhenti sampai ini selesai, sudah, tidak. Tapi masih kita pantau terus. Pantaunya sampai itu menjadi terpublikasi dan mereka sebagai pribadi juga ada manfaat dan benefit tersendiri ya menjadi penulis itu ya. Ya asik sekali. Nah ini lagi, apakah setiap orang bisa mendaftarkan tulisannya ke e-book tadi, ke Perpusnas Press, atau memang harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang sudah semacam DKL begitu, Dewan Kesenian Lampung kan? Kalau kemarin kan inkubasi yang dilakukan itu kan kita melakukan workshop, terus terkurasi tulisannya, terus dicetaklah, masuklah di e-book, bukunya tentu saja ber-ISBN ya kan. Siapa yang nggak ingin buku dicetak dan ada ISBN-nya? Itu kan sebuah kebanggaan bagi seorang penulis. Nah, apakah itu berlaku misalnya untuk semua orang? Atau ada syarat-syarat tertentu kalau kamu mau masuk e-book ini harus ini yang harus kalian lakukan gitu? Perpustakaan Press itu ada 4 strategi dalam hal akuisisi naskah. Kita sebagai penerbit menempatkan yang pertama adalah memang buku-buku yang telah kita rencanakan dalam tahun berjalan. Misalnya di 2024 ini kita ingin fokus mengangkat terkait masalah tokoh-tokoh kepustakawan Indonesia. Itu yang pasti akan kita terbitkan. Oh, berarti ada temanya ya. Itu yang pertama. Ada tema. Terus yang kedua skema kolaborasi. Misalnya kayak dengan DKL itu kolaborasi. Yang ketiga adalah yang sifatnya itu permohonan dari masyarakat. Tadi yang Mbak sampaikan itu boleh. Jadi siapapun dia, terlepas ada agreement dengan kita, ada kegiatan dengan kita, ada kolaborasi kita, ingin menerbitkan bukunya, monggo silakan, kita terbuka. Jadi boleh ya, kami ada aplikasi yang kami bangun namanya e-publishing.perpusnas.go.id. Ke situ ya. Tinggal di-upload aja ke situ, disubmit ke situ, nanti kami tim redaksi akan melakukan proses telaah dulu. Kira-kira naskah ini memang layak untuk terbit atau enggak. Kalaupun layak, misalnya ada kekurangan yang perlu mereka perbaiki, itu kita kembalikan lagi ke sana. Itu, tapi intinya kami terbuka, masyarakat luas siapapun dia boleh untuk mengusulkan karya mereka untuk kami terbitkan hanya dengan submit di e-publishing.perpusnas.go.id. e-publishing.perpusnas.go.id ya. Betul ya. Jadi nggak ada lagi tuh omongnya susah masuk Perpusnas. Iya, boleh silakan aja. Tapi memang kami syarat dan ketentuan berlaku ya. Iya, kami gratis, nggak berbayar sama sekali. Tapi itu tadi belum tentu semua naskah masuk. Kami juga punya standarnya ya. Kami punya SOP juga ya. Tapi kalau misalnya memang itu sebenarnya sudah layak tapi hanya ada kekurangan minor, ya akan dikembalikan untuk juga diperbaiki. Gitu. Berarti itu dengan kata lain editornya itu langsung dari Perpusnas. Iya betul. Ya, tapi kita berharap juga, saya selalu ingatkan kepada penulis, hasil akhir ketika tulisan itu dihasilkan, jangan sampai lupa kita auto sunting sendiri dulu, ya kan? Kami memang ada tim editor di Perpusnas, tapi untuk mempermudah pekerjaan kami juga, hal-hal elementer yang biasa ditemui oleh kami dalam hal penulisan itu untuk diminimalisir. Misalnya, ini harusnya menggunakan
kata depan bukan kata sambung, hal kayak Ya, itulah. ya. Itu selalu kita ingatkan ke mereka. Oke, berarti editnya itu lebih kepada edit konten dan ini ya, Betul, penyampaian ya. apa ya? Penyampaian Gagasan dari gagasan konten dari si penulis itu ya. Nah, Mas, yang keempat ada lagi kah syaratnya? ada. Kalau syarat sih yang strategi keempat ada namanya kita ada alih aksara juga. Oh, alih aksara. Iya, jadi kami di Perpunas Press itu mencoba untuk mengalih aksarakan atau namanya transliterasi dari naskah-naskah. Baik itu naskah Sunda, naskah Lampung, naskah Batak. Kalau naskah kan yang memahami nilai yang terkandung itu hanya filolog. Yap. Ya kan? Biar itu bisa dijangkau oleh masyarakat luas, ya kami transliterasikan, kami alih bahasakan ke bahasa Indonesia. Dan filolog itulah yang betul ya, yang melakukan karena kita ingin bahwa value atau nilai yang terkandung dalam naskah tersebut itu bisa dimengerti oleh banyak orang. Ya, bukan hanya filolog saja. Gitu. Saya sempat ke Perpusnas tuh, yang lantai berapa ya, yang naskah-naskah kuno itu? Iya, ada di lantai kalau di Salemba ada di lantai 78, kalau di Merdeka Selatan di lantai 9. Yang kita boleh masuk itu yang di lantai 12. Di lantai 12 ya. Yang terbuka. Yang penuh dengan naskah kuno itu. Tuh. Penasaran sebenarnya, pengen lihat. Tapi setelah itu nggak bisa baca. Iya, makanya itulah perlu kita. Dan itu banyak banget ya, Mas. Banyak banget. Ya, karena itu memang mandatorinya undang-undang itu Perpustakaan Nasional yang mengelola terkait naskah itu. Bahkan kami di 2024 ini salah satu program kami adalah pengarus utamaan naskah. Jadi kami ke beberapa daerah untuk bagaimana mendapatkan naskah itu. Kalau misalnya naskah itu memang tidak bisa kami miliki, ya minimal kami preservasi agar secara fisikly terjamin. Tidak rusak. Secara nilai isinya nanti kami eksplorasi oleh para filolog-filolog kita. Oke, seru sekali ya. Dan ada baiknya memang teman-teman muda juga berpartisipasi ya dalam program-program di Perpusnas seperti ini. Nah, Mas tadi kan menyinggung sebelum datang ke tempatnya mampir dulu ke DKL. Itu ada apa? Akan ada apa di Lampung urusannya dengan Perpustakaan Nasional ini? Ya, tentunya kita ingin bahwa kolaborasi ini nggak hanya berhenti pada proses inkubator literasi tadi, ya kan? Tadi juga sempat bincang-bincang dengan Pak Ketua juga, ya kan? Bagaimana agar sinergitas antara DKL, kalau dengan level kami di nasional dengan Perpustakaan Nasional, dan juga mendorong agar DKL juga bisa bersinergi dengan teman-teman dari Dinas Perpustakaan yang ada di provinsi. Itu sih sebenarnya tadi banyak diskusi-diskusi yang kami coba gulirkan dengan Pak Ketua tadi, bahwa literasi yang menjadi core kami ini menjadi core-nya juga di DKL dan juga core-nya juga di Perpustakaan Nasional agar bisa irisan-irisan ini bisa kita sinergikan, betul ya. Karena kalau kita berjalan bersama-sama, saya pikir dampak yang dihasilkan untuk masyarakat jauh lebih kuat daripada kita jalan sendiri-sendiri. Esensinya itu sih, kalau kita membangun kolaborasi secara berkelanjutan. Nah, setelah dari DKL ini ada agenda kemana? Rencananya nanti sore saya akan bertemu dengan teman-teman dari forum TPM Metro. Oh, Metro. Iya, Metro ya. Betul. Ya, salah satunya memang saya termasuk yang sangat menghargai mereka, mengapresiasi mereka, karena sesungguhnya tadi dalam diskusi saya sampaikan bahwa mereka lah sesungguhnya yang menjadi ujung tombak gerakan literasi di Indonesia. Mereka benar-benar bergerak ke bawah, ke masyarakat, ya kan, dengan semangat dengan semangat juang kerelaannya. Ya, mereka lebih kepada volunteer mereka, ya kan, beda dengan kami-kami yang ada di instansi pemerintah. Nah, itu bagaimana juga kita bisa perkuat kerjasama irisan-irisan program-program yang ada di Perpustakaan Nasional itu bisa menyentuh mereka, teman-teman lapisan akar rumput, terutama para pegiat literasi komunitas itu. Oke, itu pertemuan formal atau informal dengan teman-teman? Lebih ke arah informal. Lebih ke arah informal. Iya, sama dengan kan kami justru lebih banyak ke informalnya. Senang di informalnya. Tapi hasilnya lebih formal. Lebih formal. Iya. Ada agenda besarnya nanti dengan teman-teman Forum TBM se-Indonesia atau gimana? Nah, kami kalau dalam level nasional sudah berkali-kali kolaborasi, termasuk juga yang saya sampaikan sebelumnya, kami menggarap buku Dongeng Anak Indonesia yang berisikan tulisan dari teman-teman Forum TPM di seluruh Indonesia. Dan dalam kerangka besarnya juga kami di Perpustakaan Nasional ada namanya program 10 juta buku. Nah, 10 juta buku itu salah satunya menyasar kepada
teman-teman komunitas yang ada di daerah dan juga perpustakaan-perpustakaan desa. Itu kira-kira yang menjadi gambarannya, sehingga teman-teman dari forum TBM, pegiat literasi ataupun komunitas apapun namanya lah, dia yang akan kami jadikan sebagai ujung tombak agar menyebar buku-buku pemanfaatan itu ya. buku-buku itu benar-benar dapat dirasakan. Jangan sampai kita intervensi bantuan buku tapi ternyata itu Bukunya hanya ditaruh saja. Iya. Ya, teman-teman inilah nanti yang akan melakukan proses pendampingan sehingga benar-benar dimanfaatkan secara optimal oleh teman-teman yang ada di perpustakaan desa, komunitas dan sebagainya. Ya, teman-teman di Lampung ini, teman-teman literasinya juga unik-unik, Mas. Iya. Ada yang perahu pustaka, ada yang motor pustaka Mas Sugeng di Lampung Selatan, terus kemudian ada yang BMX pustaka anak kecil. Sekarang mungkin sudah SMP ya, aduh saya lupa namanya itu. Dan teman-teman di daerah itu kayaknya memang lebih getol ya untuk ngurusin literasi gitu. Karena memang kan mencapai pelosok-pelosok desa itu nggak mungkin kita yang ada di tempat yang jauh, itu memang pekerjaan tanpa masyarakatnya ya, mereka susah. Mereka kan sulit gitu. Nah, ada pesan-pesan nggak Mas nih buat kawan-kawan yang berada di ujung tombaknya literasi Indonesia ini? Ya, buat kawan-kawan dari seluruh penjuru terutama di Lampung, dari manapun mereka berasal, apakah dari komunitas, dari PBI, Pustaka Bergerak Indonesia, Forum Taman Masyarakat, atau apapun namanya itu, bahwa langkah-langkah kerja-kerja literasi yang telah dilaksanakan selama ini sebagai, kalau saya bilang sebagai gerakan literasi yang sunyi ya, karena mereka tidak mendapatkan panggung apapun, itu terus kita gelurakan. Kami dari government, dari Persatuan Nasional senantiasa terus mendorong dan mendukung dengan beberapa intervensi yang bisa kami lakukan, dan kita jangan sampai ada barrier di antara kita. Kalau dulu memang banyak yang mempersepsikan bahwa TBM itu bukan domainnya perpustakaan nasional atau perpustakaan daerah, tapi itu kita hilangkan. Yang penting adalah gerak langkah kita ini menjadi satu tujuan ya, bagaimana budaya baca masyarakat meningkat, dan endingnya adalah literasi juga meningkat. Dengan literasi meningkat diharapkan kecakapan hidup meningkat. Bagaimana menghadapi berbagai persoalan yang sangat kompleks ini bisa dicari solusinya ketika literasi kita membaik, literasi kita bagus. Tetap semangat kerja-kerja teman-teman pegiat literasi dimanapun berada. Jiwa sukarelawan inilah yang sesungguhnya menjadi roh penyemangat kami untuk terus bersama-sama bergerak untuk Indonesia yang lebih baik lagi tentunya. Amin. Terima kasih Mas Edi, seru sekali ngobrolnya. Dan tentu saja teks dan kontekstual itu penting ya. Persis. Itulah literasi yang harus kita bangun untuk Indonesia Emas 2024, dan Dewan Kesenian Lampung ada di dalamnya. Siap meneruskan kerja kolaborasi. Terima kasih semua. Kita akan berjumpa lagi di percakapan dan podcast yang lain dengan Dewan Kesenian Lampung bersama selusur budaya dan Tabi pun. Dadah. Dadah.